Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Sedoakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video ini, iaitu tentang ramai yang menyalahkan Xing Taeyong tentang kekalahan Indonesia kepada China. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat beberapa video ini. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 볼에 좀 더 집중력, 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 내 볼로 만들었으면 절대적으로 골을 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 볼에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 볼로 가져오기 위해서 강하게 싸워줘야 된다. Itu dia guys, antara alasan daripada Coach Xing Taeyong, iaitu pelatih timnas Indonesia ini, pertama ialah kurangnya konsentrasi ataupun fokus pemain ketika berada di padang, dan itu menyebabkan beberapa momentum permainan kurang kompak, dan kedua adalah disebabkan oleh dan juga penguasaan bola di dalam padang. Itu dikatakan oleh Coach Xing Taeyong, maksudnya dia lebih menyalahkan kepada pemain-pemain yang ada guys. Itu adalah pendapatnya. Ayo kita lihat lagi beberapa video ini. Timnas Indonesia kembali kehilangan poin penting saat menghadapi Cina. Betul. Kekalahan 2-1 ini membuat langkah Indonesia menuju Piala Dunia semakin berat. Tapi, kali ini yang jadi sorotan adalah keputusan Xing Taeyong. Bukannya memakai formasi andalannya 3-4-3, Xing Taeyong malah memilih formasi bertahan 5-3-2. Hasilnya, timnas tertinggal. Meski sempat tampil lebih baik di babak kedua, gol Haye di menit 86 hanya cukup memperkecil kekalahan. Apakah Xing Taeyong terlalu bereksperimen? Atau terlalu percaya diri? Benar, makin suka. Yang pasti, kini persaingan menuju peringkat 4 semakin ketat. Itu deh guys, antara persepsi tentang content creator ini daripada Arena Bola 11 ya, tentang bagaimana beliau mengatakan bahwa Xing Taeyong mungkin lebih bereksperimentasi terhadap ketika laga perlawanan antara China dan juga Indonesia ini. Kalau bereksperimentasi maksudnya apa guys? Maksudnya mungkin menganggap perkara ini, perlawanan ini kurang penting, karena nggak tahu lah, mungkin saya sendiri dihujani oleh cerita-cerita bahwa China ini mudah untuk ditumpasi, karena ya kan Indonesia itu pernah mengalahkan Australia yang berada di tangga yang ke-20 lebih ya, dan itu mungkin menjadi penanda aras kepada Xing Taeyong untuk membuatkan eksperimentasi. Itu cuma pendapat saya. Dan kemudian keputusan Xing Taeyong untuk tidak menggunakan formasi 3-4-3 ya, karena itu adalah formasi yang benar-benar memberikan impak yang sebelum ini, pada laga-laga yang sebelumnya memberikan impak yang benar-benar positif, memberikan impak memperangsangkan, hingga kan kita boleh menyekat beberapa kekuatan pemain-pemain yang rankingnya lebih tinggi guys. Dan tiba-tiba ketika laga ini beliau memilih formasi untuk lebih bertahan, dan itu telah memakan dirinya, memakan timnas Indonesia. Maksudnya di sini kita boleh nampak bahwa coach daripada China ini dapat mengakali taktik yang telah diterapkan oleh Xing Taeyong, dan kita terlampau merendah-rendahkan timnas China ini, dan semuanya menjadi kucir-kacir hinggalah ke babak kedua baru dia semakin oke. Tetapi sudah terlambat. Kekalahan mengejutkan timnas Indonesia dari Cina dengan skor 1-2 di kualifikasi Piala Dunia 2026 memicu kontroversi. Banyak yang mempertanyakan keputusan pelatih Xing Taeyong dan taktik yang digunakan pada laga tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung mengumumkan evaluasi akan dilakukan setibanya tim di tanah air. Meski ini kekalahan pertama di putaran ketiga, hasil ini menjadi pukulan berat bagi timnas, yang sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Gol Tom Haye di menit ke-86 gagal menghindarkan Garuda dari kekalahan. Namun, perjalanan masih panjang.
Indonesia masih punya 6 laga lagi dan kesempatan besar untuk lolos ke Piala Dunia 2022. Dan ini mungkin sedikit kata-kata daripada Cik Thohir tentang janji beliau untuk melakukan evaluasi tentang kekalahan mengejut 1-2 terhadap China, dan dia katakan ini adalah kekalahan pertama sepanjang perlawanan masih panjang, kita ada lagi 6 perlawanan lagi. Beliau begitu tenang dalam menghadapi kegagalan ini, tetapi pada masa yang sama memberikan solusi yang benar-benar positif. Dalam kekelangkabutan kita, dia boleh mengatakan begitu guys, dan haruslah berpikir positif karena laga kita semakin panjang, siapa tahu kita punya peluang nanti insyaallah guys. Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah, 20 menit, 25 menit, nggak lama lah. Dia main bagus. Main bagus. Iya kan? Iya ya. Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turuni yang benar-benar lagi bagus gitu loh? Grisaldi menunjukkan fighting spirit luar biasa. Grisaldi bagus banget loh kemarin. Iya. Yang jelek kan cuma Jody Amat doang, kasarnya begitu. Iya. Maka dari itu pada saat Jody Amat diganti, kita lebih bermain di tengah. Betul. Aduh iya sih. Ini buat yang bilang over 4. Gue asli, this time kali ini gue kritik si Taeyong. Ya, bener, Gue nggak setuju. paham pergantian pemain sama sekali. Ini eksperimen aneh sih sebenarnya. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Iya, benar. Wah, marah betul ya Coach Justin ya kepada Coach Shin Tae-yong. Kali ini dia benar-benar menyalahkan Coach Shin Tae-yong tentang apa yang berlaku. Daripada segi taktikal, daripada segi perancangan, daripada segi pemilihan pemain, dan juga aturan-aturan yang telah dirancang di dalam laga antara perlawanan China dan juga Indonesia. Benar-benar marah nih Coach Justin ini. Di dalam kesebelasan utama yang ada di dalam timnas Indonesia itu semuanya adalah pemain-pemain yang berkualitas ya, berkualitas peringkat Eropa ya guys, dan sangat mewah. Tetapi jika pelatihnya tidak menggunakan pemain-pemain yang sedia ada itu dengan sebaiknya, itu juga antara kelemahan, antara kesilapan yang dilakukan oleh coach sendiri ataupun pelatih itu tidak menggunakan sebaiknya aset-aset yang ada yang bernilai ini, yang mahal-mahal ini ya, dan telah pun dinaturalisasikan untuk membela Indonesia. Kemudian kesilapan memilih strategi juga tanpa menilai sebaiknya China itu memberi padah kepada timnas Indonesia kali ini guys. Dan kita harap fokus, jalan semakin berat, pilihan tidak ada, ini adalah jalan yang harus kita lalui. Dan apa yang kita lakukan, seperti kata Cik Thohir, harus kita bedah siasat, harus kita evaluasi kembali tentang apa juga kesalahan-kesalahan yang ada, diperbaiki dan dikaji semula permainannya, agar kali ini pertemuan yang terdekat ini yaitu Jepang dan juga Arab Saudi tidak berlaku lagi guys. Sebab kita pernah menahan kekuatan Australia yang paling tinggi rankingnya. Kita mungkin terlampau dibuai mimpi, kita mungkin terlampau leka disebabkan kita pernah menahan imbang kekuatan beberapa pasukan yang ranking tinggi, dan kita terlepas pandang perkara ini guys. Kita harap kali ini agar lebih fokus sama ada pemain maupun pelatih dalam menyusun taktikal ketika permainan ataupun pada saat-saat akhir, dan menggunakan aset-aset yang ada ini dengan sebaiknya, pemain-pemain taraf Eropa ini guys. Oke guys, pastikan Anda terus pergi ke channel mereka ini sebab dia memberikan fakta-fakta yang menarik. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semua.